Shalom brothers and sister. Haleluya, kita berjumpa lagi di ibadah online kali ini bersama dengan Hope Church. Saya yakin brothers and sister semua yang ada di rumah, yang boleh menyaksikan tayangan ibadah online ini, semua bersuka cita karena Tuhan, karena penyertaan yang luar biasa. Mari brothers and sisters, pada hari ini saya mau ajak kita semua, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Oh, Engkau Allah yang baik Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau nyatakan perasaan kami, kami mau katakan kami cinta Engkau Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kami mau katakan Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Kaulah yang layak kami tinggikan Tuhan, Kaulah yang layak Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Oh haleluya. Kaulah yang layak Tuhan. Disembah, layak ditinggikan. Oh Jesus, Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sungguh kami merasakan Kau hadir Tuhan, Kau ada bersama dengan kami Tuhan, Kau yang mengurapi kami. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Kami rindu kuasa Roh-Mu Tuhan. Oh, hanya Yesus, Jesus, Jesus yang layak kami sembah. Haleluya. Terima
kasih Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu dekat Tuhan dengan Engkau. Biar Engkau sendiri yang melihat hati kami Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih Lord. Oh Jesus. Uji setiap kami Tuhan. Oh Jesus, yes Lord. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Biar kami menyanyi bagi Engkau Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Dan Kau sendiri Tuhan yang menguji setiap kami Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang selidiki setiap hati kami Tuhan. Yes Lord. Selidiki batinku, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Ku ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Engkau Raja kami, oh, yang duduk di tahta.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang semua. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari semuanya dengan lebih sungguh. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Dengan lebih sungguh katakan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang disembah. Haleluya. Puji bagimu Tuhan. Haleluya. Kasih. Kaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan. Oh ya Kaulah Kaulah yang layak disembah Tuhan. Kaulah yang layak disembah. Kau layak disembah. Syukur bagimu Haleluya. Tuhan. Yesus Haleluya. Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, sungguh kami merasakan Engkau Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus, kirala barala barala. Oh, oh Jesus, Jesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, we worship you Lord. Haleluya. Inilah keinginan kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Inilah rindu kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara. Yesus Tuhan. Sekiara la 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 la. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Oh, Kau yang layak disembah.
layak Tuhan. Hanya Kaulah yang layak Tuhan. Jesus. Yes Lord. Ini yang kami butuhkan Tuhan. Hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan. Di mana kami boleh tenggelam dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang mengalir dalam kami Tuhan, memenuhi kami Tuhan. Ini yang kami inginkan Tuhan. Kau Yesus yang terus penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Yesus. Yes Lord. Inilah keinginan kami Bapa. Haleluya. Untuk terus Engkau pakai Tuhan. Untuk terus Engkau urapi Tuhan. Inilah hidup kami mau berikan Tuhan. Inilah hidup kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Sepenuhnya bagi-Mu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kasih-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami juga mau nyatakan Tuhan, kalau kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Biar Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dan mari sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Mari brother sister boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan secara transfer kepada rekening yang tertera di layar kaca, brothers and sister. Namun sebelum kita memberikan yang terbaik, mari saya mau ajak brothers and sisters, kita mau baca 2 ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan bagi brother and sister. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar kami boleh terus pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, sebagai alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah Engkau yang lihat isi hati kami, kalau kami mau memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Mari terus kita fokus kepada Tuhan. Kita terus nikmati hadirat Tuhan. Saya mau ajak brother sister, mari kita mau serahkan segenap hati kita, segenap hidup kita. Kita mau berikan bagi Tuhan, karena Dia yang telah lebih dulu mengasihi setiap kita. Dia yang telah lebih dulu berkorban bagi setiap kita. Mari kita sama-sama dengan penuh segenap hati kami, dengan penuh kerelaan hati kami Tuhan. Kita mau berikan hanya bagi Tuhan. Bapa, inilah keinginan kami Tuhan.
Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami memberikan segenap hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Oh Jesus, Jesus, yes Lord. I give you Lord my heart. I give you Lord my soul. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. This is my desire Lord, to honor you Lord, to worship you. Yes. This is my desire, to honor you with all my heart. Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your. Oh, I give you my heart, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, Jesus. Give you my soul, And I live for you. live Yes, for Lord. you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Dengan segenap hati, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my arm, I give you my soul. I live for
Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Inilah hidup kami yang mau berikan Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan, hanya untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, untuk itulah kami diciptakan Tuhan, sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang boleh menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang melayakan setiap kami Tuhan. Kalau kami pada hari ini boleh melayani Engkau, kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu Tuhan, untuk kami boleh tahu isi hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Pastor Nathan Tuhan. Gembala kami yang boleh Engkau berikan Tuhan, bagi kami Tuhan, untuk membawa kami lebih dekat dengan Engkau, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, biar Kau berikan hikmat-Mu Tuhan kepada Pastor Nathan Tuhan. Biar segala ucapan yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semua hanyalah berasal daripada Engkau. Hanya kebenaranlah firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan, yang boleh mengajar kami, mendidik kami, menegur kami, menjadikan kami lebih dewasa dalam rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami siap dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, senang sekali boleh kembali menyapa saudara-saudara. Dan lewat kesempatan ini saya mau mengundang saudara yang belum tertanam dalam gereja manapun untuk boleh bergabung bersama dengan kami di Hope Church. Untuk jam ibadah dan alamat atau lokasi saudara dapat melihat dalam sosial media Hope Church. Saya undang kita untuk membuka Alkitab kita. Saya tergerak untuk boleh kita sama-sama melihat sebuah cerita yang luar biasa terhadap dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat yang kedua sampai ayat ke-9. Saya akan bacakan cerita ini buat kita semua. Sebetulnya bukan cerita yang asing buat kita, khususnya yang sudah jadi Kristen sejak era sekolah minggu, tetapi saya tergerak untuk menyampaikan hal yang keren, hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Yohanes 5 mulai ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bethesda atau kata lain Betsaida. Bethesda atau Betsaida artinya adalah house of kindness, rumah kebaikan, atau dalam terjemahan lain dikatakan rumah belas kasihan. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi ini luar biasa ya. Ada sebuah tempat di Yerusalem yang namanya Bethesda atau Betsaida tadi. Nah, di Bethesda atau Betsaida tadi ada sebuah kolam. Nah, kolam itu adalah sebuah tempat waktu malaikat Tuhan datang, air dalam kolam itu akan bergejolak. Nah, orang-orang sakit yang pertama kali masuk ke kolam itu, setelah air itu bergejolak pastinya, orang itu sakit apapun akan sembuh. Nah, saya waktu membaca cerita ini, saya jadi kebayang gitu ya, kalau kolam ini masih ada sampai sekarang, kolam ini pasti rame banget. Nah, beberapa kali atas berkat Tuhan saya mengunjungi Bethesda atau Betsaida, sudah menjadi reruntuhan, walaupun masih kelihatan sisa-sisa kolam itu, tetapi sudah tidak ada air,
sudah tidak ada kolam. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, kolam itu isinya air, dan waktu malaikat Tuhan, kolam itu airnya akan bergejolak, dan orang yang masuk ke kolam itu pertama kali akan sembuh. Ini dahsyat, luar biasa. Nah, saya harap saudara bisa bayangin, sakit apapun sembuh. Wah, berarti kolam itu rame banget sama orang sakit, penuh banget sama orang sakit. Sama seperti yang kita baca dan yang kita bayangkan, banyak orang sakit yang kumpul di situ. Karena mereka berharap waktu kolam itu bergejolak, yang artinya malaikat Tuhan datang, waktu mereka masuk, mereka akan sembuh. Wah, ini keren banget. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7, jawab orang itu kepadanya. Nah, ini waktu saya memeriksa cerita ini, saya kaget loh, saya geleng-geleng kepala ya. Waktu Tuhan Yesus melihat orang sakit ini, yang sudah 38 tahun sakit. 38 tahun bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama. Bahkan saya tahu di Hope Church banyak yang usianya di bawah 38 tahun. Jadi kalau 38 tahun buat saudara itu lebih dari umur saudara-saudara. Nah, orang ini sakit selama 38 tahun, dan waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tanya sama orang ini, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Nah, tadinya saya pikir Tuhan ngetes ya. Siapa sih yang sakit ditanya mau sembuh, ya pasti jawabannya mau sembuh dong. Jadi saya pikir pertanyaan Tuhan hanya untuk ngetes orang ini. Tapi setelah saya pelajari lagi, setelah saya doakan, Tuhan kasih saya sebuah pengertian yang luar biasa yang saya mau sharing buat saudara hari ini. Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, ini luar biasa ya. Ada orang yang sudah 38 tahun sakit. Saya ulang lagi, 38 tahun sakit. Terus waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini bukan jawab iya. Itu yang saya nggak habis pikir. Jadi waktu saya baca Tuhan Yesus nanya, "Maukah engkau sembuh?" aja, saya sudah mikir Tuhan Yesus nih ngetes. Pasti dong orang sakit mau sembuh. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi, saya sudah ngomong kan, saya baca berulang-ulang, ada sesuatu yang aneh menurut saya. Kenapa Tuhan Yesus mesti tanya? Bener juga kenapa Tuhan Yesus mesti tanya. Karena ternyata orang itu waktu ditanya sama Tuhan Yesus, jawabannya bukan, "Iya Tuhan, aku mau sembuh." Enggak, jawabannya enggak begitu. Tapi apa jawabannya? "Tuhan, nggak ada yang bantuin aku, nggak ada yang tolongin aku." Dan waktu saya baca ayat ini berkali-kali, saya jadi dapat artinya. Artinya orang ini sudah kehilangan keinginan untuk sembuh. Sampai Tuhan Yesus mesti nanya, "Kamu mau sembuh nggak?" Dan waktu Tuhan Yesus nanya, "Kamu mau sembuh nggak?" bukan dijawab, "Aku mau sembuh Tuhan." Bukan dijawab, "Ya Tuhan, aku mau sembuh." Bukan dijawab, "Yes, aku mau sembuh." Enggak. Tapi jawabannya, "Nggak ada yang nolongin aku Tuhan." Dan jadi firman Tuhan hari ini saya beri judul The Death of a Desire, kematian sebuah keinginan. Sekali lagi saya katakan, The Death of a Desire, kematian sebuah keinginan. Pengalaman hidup saya dan pengalaman hidup banyak orang, saya percaya saudara-saudara juga ngalamin sesuatu yang mirip. Waktu kita bertobat, waktu kita lahir baru, kita meninggalkan hidup kita yang lama, Tuhan menanamkan keinginan dalam hidup kita. Ada sebuah keinginan ilahi, divine desire dalam hidup kita. Saya nggak tahu keinginan ilahi saudara apa.
Tuhan menanamkan sesuatu dengan kuat dalam hidup kita. Ingat, Tuhan yang menanamkan, bukan kita yang mau-mau ya. Bukan keinginan daging, bukan. Tapi sekali lagi saya katakan, saya garis bawahi, ada divine desire yang pasti ujung-ujungnya untuk memuliakan Tuhan. Nah, dengan berjalannya waktu, ingat, waktu kita bertobat, waktu kita lahir baru, Tuhan tanamkan itu dalam hidup kita, divine desire, keinginan ilahi. Sekali lagi, keinginan ilahi yang dari Tuhan bisa macam-macam, yang pasti tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, dengan berjalannya waktu, 1 hari lewat, 1 minggu lewat, 1 bulan lewat, 1 tahun lewat, dengan berjalannya waktu, kita sebagai manusia, kita ngalamin masalah, kita mengalami cobaan, kita mengalami ujian. Raja Daud berkata, kita melewati lembah kekelaman. Dan ternyata cerita dalam perikop ini mengingatkan saya, mengingatkan kepada kita semua, keinginan yang Tuhan sudah tanam, yang saya kasih kata-kata tadi atau judul tadi, divine desire tadi, bisa hilang. Bahkan judul hari ini adalah bisa mati. Jadi poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara, masalah hidup, baik itu dari luar atau eksternal maupun dari dalam kita, itu bisa mematikan keinginan yang Tuhan sudah tanamkan. Sama seperti orang ini, dia sudah punya sebuah keinginan, tetapi dengan berjalannya waktu, karena dia mengalami sebuah penyakit yang gak sembuh-sembuh. Ingat, 38 tahun sakit, gak sembuh-sembuh. Tiap kali dia mau masuk ke kolam itu, dia kalah cepat sama orang lain. Di ayat ini atau di perikop ini tidak disebut dia sakit apa. Tetapi kalau melihat ayat demi ayat, cerita demi cerita, karena dia berkata tidak ada yang bantu dia untuk turun ke kolam itu, ada sebuah kesimpulan, berarti dia nggak bisa jalan, berarti dia nggak bisa merangkak, dia hanya bisa terbaring, berarti keadaannya memang menyedihkan. Bisa dikatakan mungkin lumpuh, bisa dikatakan mesti bed rest, tidur aja. Nah, dalam keadaan yang tidak enak kayak begitu, dalam keadaan yang terjerembab seperti itu, keinginan untuk sembuhnya hilang. Nah, jadi waktu saya membaca cerita ini, Tuhan mengingatkan kepada saya, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, baik itu masalah, baik itu ujian, cobaan, tantangan, apapun itu, bahkan lembah kekelaman sekalipun, the shadow of the death, Tuhan tidak mau divine desire yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita itu hilang atau mati. Judul firman Tuhan hari ini adalah the death of desire. Waktu kita berada dalam lembah kekelaman, kita berada dalam hal yang tidak enak, keadaan yang tidak enak, ternyata keinginan itu bisa hilang. Saya nggak tahu apa yang menjadi keinginan saudara, apa yang Tuhan sudah tanam dalam hidup saudara. Tapi waktu Tuhan ingatkan cerita ini, Tuhan ingatkan saya lagi. Hari-hari ini memang buat beberapa orang sangat tidak enak. Ada sakit penyakit di luar sana, ada virus, bahkan yang lebih menyiksa buat beberapa orang adalah nggak bisa kemana-mana, harus diam di rumah, nggak bisa kerja, nggak bisa berusaha. Sebagian orang mengeluh karena nggak bisa kerja, nggak bisa berusaha, tidak punya penghasilan, tidak punya income. Bahkan sebagian lagi mengeluh, waduh nggak enak nih di rumah terus, bosan. Masih mending kalau di rumah sama keluarga ya. Saya tahu ada orang yang di rumah yang jauh dari keluarga, harus tinggal sendiri, nggak enak. Tapi baru beberapa bulan aja kan, orang ini mengalami hal yang tidak enak 38 tahun. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara, waktu kita bertobat, waktu kita lahir baru, ada divine desire yang Tuhan tanam dalam hidup kita.
Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua, divine desire itu tidak boleh hilang, tidak boleh mati. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ingat, apapun yang kita hadapi hari-hari ini tidak boleh mematikan keinginan yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Apapun itu, saya nggak tahu, tiap orang Tuhan tanam beda-beda. Tapi ingat, Tuhan sudah tanam sesuatu, sebuah keinginan yang akan memuliakan nama Tuhan, yang akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Jangan hanya karena masalah hidup membuat kita melupakan panggilan Tuhan. Jangan karena masalah yang sedang terjadi, yang sedang kita alami, membuat kita lupa akan keinginan yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Itu nomor satu. Bicara tentang masalah, bicara tentang tantangan, bicara tentang ujian, bicara tentang hal yang tidak enak, ternyata itu semua bisa mematikan keinginan kita. Hal yang kedua, masih di cerita yang sama, orang tadi menjawab, Tuhan, nggak ada yang nolongin aku, Tuhan, nggak ada yang nolongin aku. Nah, waktu saya baca ayat ini berkali-kali, selain tadi bicara poin nomor satu, bicara masalah, ujian, tantangan, lembah kekelaman, tetapi dalam cerita yang sama, Tuhan juga membukakan mata saya. Ternyata orang ini kehilangan keinginan untuk sembuh karena dia sudah nyaman dengan keadaannya. Loh, kok bisa? Oh iya, saya ngebayangin orang yang dalam keadaan seperti itu pasti banyak yang kasihan sama dia. Pasti banyak yang kasih dia makanan. Pasti banyak yang memberikan belas kasihan. Ingat, nama Bethesda atau Bethsaida tadi adalah House of Kindness, rumah kebaikan, rumah belas kasihan. Jadi saya kebayangin banyak orang-orang yang sehat, banyak orang-orang yang dalam keadaan baik, tiap kali lewat ke sana, oh mereka kasihan, oh kasih makan, kasih uang, kasih pakaian, mungkin kalau zaman sekarang kasih sembako. Dan luar biasa, ternyata keadaan seperti ini menciptakan orang-orang. Saya sebelum melanjutkan, saya mau minta maaf dulu. Ternyata menciptakan orang-orang malas. Karena orang-orang malas menikmati dikasihani, menikmati dikasih uang tanpa kerja, menikmati dikasih sembako tanpa kerja. Saya mau minta maaf sekali lagi. Apa yang saya sampaikan ini terjadi, fakta. Waktu kita memasuki masa pandemi COVID ini, banyak orang berlomba-lomba untuk menyalurkan bantuan, termasuk pemerintah. Kita bersyukur punya pemerintah yang baik. Tapi juga banyak organisasi-organisasi, banyak perusahaan-perusahaan lewat program corporate responsibility, CSR itu mereka membantu orang-orang yang kurang beruntung. Dan beberapa kali ada di TV, ada di berita, bahkan saya dengar sendiri, saya nggak nguping, tapi ada orang ngomong yang saya nggak sengaja dengar. Mereka berkata, enak ya keadaan seperti ini, dapat sembako, dapat bantuan, nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Bahkan mereka saling ngobrol-ngobrol, mereka ngomong, sering-sering aja keadaan kayak gini, sering-sering aja ada pandemi, sering-sering aja ada bencana alam, sering-sering aja ada banjir. Banyak orang kasih kita makanan, banyak orang kasih kita uang, banyak orang kasih kita sembako. Menyedihkan deh, tapi it happens, terjadi. Ini fakta yang terjadi. Buat sebagian orang hari-hari ini menyedihkan. Tetapi buat sebagian orang, mereka senang dengan keadaan ini. Karena apa? Dapat belas kasihan, dapat bantuan, tanpa harus kerja. Dan sekali lagi, saya bukan mengada-ngada. It happens, terjadi. Dan orang ini yang 38 tahun nggak bisa ngapa-ngapain ini, ternyata dia juga menikmati belas kasihan orang lain. Saking dia menikmati belas kasihan orang lain, dia melupakan keinginannya untuk sembuh.
Jadi waktu Tuhan Yesus tanya, kamu mau sembuh nggak? Dia nggak jawab, aku mau Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah nyaman dikasihani. Waktu Tuhan Yesus tanya, kamu mau sembuh nggak? Malah jawabannya, Tuhan nggak ada yang bantu aku masuk kolam itu. Kalau yang bantu aku kasih makanan, ada. Kasih aku pakaian, ada. Kasih aku uang, ada. Tapi yang bantu aku masuk, kagak ada. Jadi sebetulnya enak juga Tuhan. Jadi sakit, enak juga jadi di sini. Kenapa? Banyak orang kasihan. Dan sekali lagi saya mau katakan, it happens, ini fakta. Dan saya harap, sungguh sangat berharap, kejadian ini tidak terjadi dalam hidup kita. Tetapi saya benar-benar pernah ngeliat, pernah dengar sendiri, betapa orang secara dia tidak sadari menikmati keadaannya untuk diberi belas kasihan. Dan mereka jadi punya sebuah kebiasaan jual cerita-cerita sedih. Namanya kan jual cerita-cerita sedih. Dengan harapan ada yang beli. Nah waktu orang itu beli, orang itu akan ngasih sesuatu kepada dia. Nah jadi kalau tadi poin nomor 1, apa yang bisa mematikan keinginan? Masalah, ujian, cobaan, tantangan, lembah kekelaman. Tetapi poin yang nomor 2, apa yang bisa mematikan sebuah keinginan? Ternyata rasa nyaman dengan belas kasihan. Nah, saya harap kita tidak dalam posisi yang seperti ini, baik nomor 1, juga nomor 2. Ingat, Tuhan sudah taruh ada divine desire, ada sebuah keinginan dalam hidup kita. Nah, waktu kita mengalami masalah, jangan sampai keinginan itu mati. Ingat, masalah itu sifatnya sementara. Waktu Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan mau kita berjuang, Tuhan mau kita terus menjadi orang yang lebih kuat, lebih pinter, lebih tangguh, lebih dekat sama Tuhan. Tapi juga poin yang kedua, janganlah kita menjadi orang yang nyaman dengan keadaan. Keadaan ini hanya sementara. Nanti kalau pandemi udah selesai, kita harus kembali menjadi orang-orang yang giat lagi. Ayo. Jangan sampai keinginan itu hilang, jangan sampai keinginan itu mati. Jadi walaupun kita sedang dalam keadaan yang tidak enak, mungkin ada beberapa orang yang disupport, didukung, atau diberi belas kasihan. Ingat, sifatnya hanya sementara. Jangan kita jadi nyaman, wah enak ya disupport, wah enak ya diperhatiin. Ingat, ini semua terjadi karena ada sebuah keadaan yang tidak lazim. Tetapi waktu keadaan ini nanti sudah membaik, ayo kita mau berjuang lagi. Ingat, ada sebuah divine desire yang Tuhan sudah tanam. Dan luar biasa, ayat yang ke-8, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Luar biasa, cerita ini ditutup dengan happy ending. Jadi waktu kita melakukan atau mengalami personal encounter dengan Yesus Kristus, divine desire tadi, Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Dan bukan cuma Tuhan ingatkan, Tuhan mampukan kita. Ingat, Tuhan bilang apa? Bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Waktu kita mengalami personal encounter, perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, keinginan kita bukan lagi dikembalikan, bukan lagi diingatkan, tapi Tuhan angkat kita. Ayo bangun, lakukan bagianmu, lakukan tugasmu, finish your calling, selesaikan panggilanmu. Nah, hari-hari ini kita sedang ada di masa yang kita semua yakin dan percaya, masa-masa akhir di mana Tuhan mau kita menyelesaikan amanat agung. Tuhan mau kita menyelesaikan tugas kita sebagai murid Kristus, sebagai prajurit-prajurit Kristus. Ayo, waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang saya doakan, saya harap setiap saat kita ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan bukan cuma ngingetin kita tentang divine desire tadi, tapi Tuhan memampukan kita untuk kita menyelesaikan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Jadi saudara, tema khotbah hari ini, The Death of a Desire. Saya sungguh yakin, saya sungguh berdoa, saya sungguh berharap
setiap kita ngerti, sadar ada divine desire yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tidak boleh mematikan keinginan itu, tidak boleh mematikan desire itu. Dan tipsnya, clue-nya adalah, ayo kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita mau semakin melekat sama Tuhan. Kita mau mengalami personal encounter dengan Tuhan. Waktu kita mengalami personal encounter dengan Yesus Kristus, Tuhan bukan lagi mengingatkan kita, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Ada mujizat terjadi, Tuhan kasih kita kemampuan untuk menyelesaikan panggilan yang Tuhan sudah percayakan. Amin buat firman Tuhan. Bapak, yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Kami terima janji-Mu Tuhan, kami mau lakukan dalam hidup kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau mengalami ini Tuhan. Keinginan yang sudah Engkau tanam dalam hidup kami, divine desire itu tidak boleh mati, tidak boleh padam. Tapi sebaliknya, kami mau semakin mencari Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap saat, supaya Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga panggilan yang sudah Engkau percayakan dalam hidup kami tidak mati, tidak padam, tidak pudar, tapi sebaliknya Engkau yang memampukan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh anak-anak-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam ibadah online ini, Engkau berkati berlimpah-limpah. Talenta mereka, karunia mereka ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini, sudah mengikuti ibadah online ini, Engkau berkati. Setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami semua. Kami tidak mengalami kematian, tetapi sebaliknya kami mau mengalami Tuhan menyapa kami. Bangunlah, berjalanlah, berjuanglah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara gue dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. holy, holy, holy. I want to see
holy.